Inilah hasil survei Capres 2024 terbaru dan survei elektabilitas Capres terbaru jelang pencoblosan 14 Februari 2024. Sejumlah hal menarik terungkap dari hasil survei Capres 2024 terbaru dan survei elektabilitas Capres terbaru yang dirilis jelang pencoblosan 14 Februari 2024. Sejauh ini berdasarkan hasil survei Capres 2024 menurut Litbang Kompas dan sejumlah lembaga lainnya, belum ada satupun paslon baik Anies Mohaimin, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud yang mencapai elektabilitas lebih dari 50%. Waktu pencoblosan atau hari pemungutan suara tinggal menghitung hari. Cek elektabilitas paslon terkuat dari Litbang Kompas, Carta Politika, Indikator Politik dan CSIS yang memotret elektabilitas tiap provinsi di Indonesia. Litbang Kompas, dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Hasil Survei Capres 2024 terbaru, Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud saling kejar. Survei Litbang Kompas ini digelar 29 November, 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Jawa Barat, Anies, Cak Imin, 27,3, Prabowo, Gibran, 38,1, Ganjar Mahfud, 8,2, Jawa Tengah, Anies, Cak Imin, 4,1, Prabowo, Gibran, 29,6, Ganjar Mahfud, 31,6, Jawa Timur, Anies, Cak Imin, 10,0, Prabowo, Gibran, 40,9, Ganjar Mahfud, 18,6, catatan, margin of error penelitian ini, 2,65% pada tingkat kepercayaan 95%. Carta Politika, survei Carta Politika dilakukan 4 hingga 11 Januari 2024 dengan 1.220 responden berusia di atas 17 tahun dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari survei Carta Politika, elektabilitas Prabowo Gibran unggul di sejumlah provinsi di Jawa dan wilayah lainnya di Indonesia. Di Jawa, hanya di Jawa Tengah, Jateng, dan DIY saja Prabowo Gibran tidak unggul. Senin, 22 Januari 2024, peneliti utama Carta Politika, Nahrudin di channel YouTube Carta Politika Indonesia mengatakan, pasangan Prabowo Gibran itu unggul hampir merata di seluruh zona wilayah. Hasil survei mengungkap Prabowo dan Gibran unggul di wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Namun, Prabowo Gibran masih kalah di wilayah Jawa Tengah, Jateng, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Sebab, wilayah Jateng dan DIY didominasi oleh pemilih Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam survei ini, elektabilitas Prabowo dan Gibran menempati urutan tertinggi pertama dengan angka 42,2%, di urutan kedua diduduki oleh Ganjar dan Mahfud dengan elektabilitas di angka 28%. Kemudian, pasangan Capres Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di angka 26,7%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.